Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih setia mampir di channel Riam Biru ini. Terima kasih juga buat Bro Ayung yang udah siap dengan cerita barunya. Kita akan lanjut ya. Hari ini kita ngetek 2 kali. Jadi kalau gue sendiri sih cuman ganti sarung doang biar nggak terlalu biar nggak ketahuan gitu ya. Tapi sebenarnya ini kita sehari ngetek 2 kali. Oh gitu, ganti sarung biar Iya, biar mengelabui petugas. dikirainya beda hari gitu kan. Mengelabui petugas gitu. Nah, iya, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mampir ya. Dan siapapun itu yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan siapapun yang sekarang masih sehat, semoga tetap diberi kesehatan. Nah, langsung aja Bro Ayung, hari ini, bukan hari ini ya, kali ini lu mau lanjut cerita apa nih Bro? Baik. Lu sekarang belakangan kalau mau cerita kan nggak nge-share, mau cerita apa gitu, rahasia aja, udah langsung aja on the spot katanya, udah. Oke. Oke, monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, terima kasih Mas Riam atas waktu dan tempatnya. Gue suaranya masih agak mindeng. Iya benar, moga-moga cepat sembuh, plong gitu. Nah, Amin. baiklah, nyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, yang sakit cepat diberi kesembuhan, dan semoga teman-teman semua selalu dalam kebahagiaan kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ini adalah cerita kedua untuk hari ini ya, Fi, berarti. Semoga diberi kelancaran tentunya. Amin. Ini Langsung aja, lu nungguin apaan? ini adalah kisah yang terjadi di masa yang lampau. Artinya saya sendiri, aku gitu, dapat cerita dari mbahku waktu dia masih hidup. Sekarang kan dia udah nggak ada. Dulu kalau misalnya kita ngeliatin burung di depan rumah gitu kan, terus sambil ada wedangan, ada singkong goreng apa rebus, ngobrol-ngobrol masa lampau begitu, Pi. Hari dia nyeritain Itu burung liar atau burung dikurung? burung dikurung. Oh, dikurung, peliharaan ya, gitu sambil ya. dipanggil-panggil begini kan nurut gitu kan. Wup gitu. Iya. Kliwon namanya. Oh, kliwon. Agak mistik memang. Manggilnya apa? Kli atau one gitu? Ya manggilnya kliwon. Oh, kliwon. Katanya juga sedikit doang. Kan biar kerenan dikit gitu. Iya, itu cerita-cerita tentang masa lampau. Kalau anak-anak seusia waktu itu kan, padahal yang serem-serem itu nggak suka, tapi pengen dengerin gitu. Takut-takut gimana gitu. Nah itu karena memang tadi apa ya yang bagusnya dibawain cerita ini, apa ini? Coba kita bawain yang cerita asli di masa lalu gitu, yang pernah kejadian sama berarti buyut begitu ya. Jadi itu adalah kisah di tahun sekitar 1943. Berarti sudah ada pendudukan Jepang, tapi peralihan ke ini, kemerdekaan lah masa seperti itu. Berarti udah lewat tahun 40 ya? Iya, Jepang kan masuk 42 udah mulai ini kan. Iya, berarti udah lewat tahun 40. Jadi 43 berarti udah lewat 40. dia ekspansi ke sini kan memang karena sumber daya energi ya, aslinya seperti itu. Dan masuk ke sini kan katanya, kata orang dulu dan dari berbagai literatur yang dibaca, memang masyarakat welcome karena alih-alih mereka itu pembebas dari penjajahan begitu. Akhirnya waktu itu yang tadinya dari masa kolonial itu apa-apa seret dibatasi, terus ada namanya apa ya, semuanya dimonopoli oleh yang di atas lah, pemerintah pusat. Akhirnya rakyat kan nggak bisa bergerak dengan bebas. Tapi setelah masa itu baru nggak lama ada pendudukan Jepang. Itu kata mbahku, orang-orang kampung itu bisa bergerak, terutama itu mbahku itu kan masih kecil waktu itu ya, jadi bapaknya dia itu sekampung aku itu ada sekitar 8-7 orang. Jadi dia karena memang lahan itu hampir semua itu di backup sama pemerintah, kita nggak bisa nanam sembarangan, nggak bisa ngasilin dari kebun sendiri. Akhirnya mereka ke Jakarta. Udah mulai ke Jakarta waktu itu. Jayakarta ya? Ke Jayakarta, Batavia waktu itu. Udah ke Batavia. Jadi entah itu nggak diceritain dapat sepedanya dari mana. Mereka itu udah megang sepeda ontel sendiri-sendiri, Bi. Jadi kalau ke Jakarta itu pakainya sepeda ontel.
misalnya 7 orang itu runtung begitu. Konvoy. Konvoy. Tapi yang aneh kalau sekarang kan kita ke Jakarta banyak yang dipersiapin, misalnya baju, ya ada tas begitu, ya bawaannya banyak lah. Sama duit ya, Bu? Sama duit, terus oleh-oleh, modal dan lain-lain. Kalau dulu kata mbahku itu ke Jakarta itu bawanya pacul sama arit. Jadi kok bawanya gitu mbak? Lah iya, orang ke Jakarta itu kita mau ngongkos Jakarta kan jauh gitu. Kita pakai sepeda. Ya kalau jalannya halus kayak sekarang, dulu kan masih jalannya begitu. Nggak jelas, terus nggak dibikin jalannya itu lurus begitu, enggak. Jadi kita, kata bapakku, kata mbah, kalau misalnya ke Jakarta itu sampai 6-4 bulan baru nyampe. Jadi mereka bawa nasi seikat begitu, diikat sama daun pisang, ada nasi. Belum nasi waktu itu, masih pohung apa ya. Nah, singkong ya. ubi-ubian kayak uwi, kembili, nama-nama di bidang perubian dulu. Itu diikat, dibungkus, udah sarapan dulu, nanti ke sono. Itu nanti katanya kita keluar dari kampungku nyampe ke sana lah, Pantura sekarang aja udah jauh kan. Nanti ke sananya kalau misalnya di Brebes gitu, di Brebes itu ngelihat ada yang sekiranya orang lagi butuh apa, mereka turun. Ada yang bisa dibantu nggak kerja gitu. Itu buat kayak penyambung ongkosnya Iya, gitu penyambung ongkos, penyambung hidup juga. Nanti kalau ada lebihnya buat apa, modal dagang. Nah itu mereka dagangnya itu banyakan dari kampungnya mbahku itu, mereka dagangnya di Jakarta Pusat. Tepatnya di Jayakarta Pusat, tapi udah ada Tanah Abang waktu itu. Banyak kan dagangnya di situ, di Tanah Abang. Nah itu jualannya jualan es yang diserut, katanya jualan es diserut. Kalau sekarang es gusruk apa ya, kata orang sini es gusruk. Berarti dulu udah ada es batu ya? Udah ada es batu. Zaman kalau ini udah ada es batu, itu diserut begitu, tapi modelnya pikulan. Jualannya pikulan begitu. Aku kan ngomongnya itu pas udah di udah Jakarta di sana ya. Jadi di sana cuma ada pikulan sama alat-alat buat dagang. Modalnya itu nutur apa, nyari di jalan begitu. Itu kalau paling lama mereka itu 6 bulan baru sampai sana. Kayak ibadah haji dulu lah, seperti itu. Berarti berangkat dari sini pakainya itu mbah, sepeda sama pacul sama arit. Nah, arit buat apa? Ya kan buat ngaritin itu dulu, yang mau dipaculin banyakan kan tani orang, tapi yang banyakan yang mulai kena apa ya, yang ngasih pekerjaan itu orang-orang luar. Itu apa ya, orang Belanda. Itu kan kalau sekarang mungkin udah banyak yang berubah. Di jalur Pantura sana banyak orang rumah-rumah zaman Belanda gitu kan. Nah itu kali itu mbahku nggak langsung ikut. Pas waktu itu mbak buyutku gitu diceritakan bahwa biasanya mereka berangkat 8 orang, itu 4 orang, cuman berangkat 4 orang. Dan mbak buyutku termasuk yang paling dituakan bilang sama mereka, kan ada yang namanya buyut pardi lah. Di mangkatnya nanti, berangkatnya nanti aja setelah bulan haji. Ini masih apit, bulan apit gitu, nanti aja. Lah enggak Wak, sekarang aja kita di sini. Iya, kemarin katanya kita mau dibantu biar merdeka, biar apa, lama-lama juga ditekan begini sama orang-orang sipit, katanya dia begitu. Akhirnya kita harus ke sana dagang lagi aja. Maksudnya itu Jepang ya? Jepang gitu, atau itu Jepang. Akhirnya ternyata mereka cuma bohongin doang, ujung-ujungnya jajah lagi kata dia. Nah itu akhirnya mereka berangkat ke sana 4 orang yang memang pengen dagang banget gitu. Dan bedanya sama orang sekarang, kalau kita nggak semuanya sih, perempuan sekarang kan ada lah banyak yang murni totok itu penghasilan dari suami. Tapi kalau orang dulu apa aja asal bisa buat makan. Suaminya lagi ngasap kerja di mana berbulan-bulan, ya di sini nandur opo, yang penting buat makan lah ya gitu. Mereka akhirnya berangkatlah mereka 4 orang. Malah waktu itu ada di Sabtu manis katanya. Dan untuk orang Jawa tertentu itu pamali, jangan berangkat. Tapi mereka ngeyel, akhirnya berangkatlah mereka. Nah itu karena yang cerita mbahku itu kan nggak tahu mereka kenapa gitu kan, ada apa. Yang jelas kata mbahku waktu kecil, buyut dulu bilang gini, oh manggil sama mbahku oh gitu, doang, unya apa nggak tahu. Oh ini ada sesuatu.
enek sesuatu, mereka itu belum nyampe Jakarta itu loh. Ini udah 2 bulan, tapi ini masih deket-deket mereka keder katanya begitu. Nah terus gimana Pak, kata mbahku begitu. Nanti ini kan yang belum berangkat Surip, Karjo, sama Ratono nanti biar mereka nyusulin dulu. Lah situ nggak berangkat juga, nanti aku sampai. Orang konon, bukan banggain keluarga gitu ya. Mereka itu berangkat 6 bulan, 4 bulan. Katanya kalau Mbak Buyut, yang mau ikut aku siapa katanya gitu. Tuh pegangan kain sarung belakangnya. Terus merem ya, nyampe sono. Jadi dia duluan dagang gitu loh. Aku kan nyelidik, sakti banget, dia bilang bangga kan punya Mbak Buyut. Bacanya apa? Katanya Bismillah doang. Wah, Bismillahnya orang dulu nyampe kali ya begitu. Akhirnya itu yang 3 selain Mbakku itu nyusulin ceritanya. Ya kalau misalnya nggak ada apa-apa ya mereka langsung ke Jakarta gitu kan. Jadi ngelewatin jalurnya kalau dari tempatku lewat Sumur Panggang. Nah situ ada pertigaan terus ngulon terus. Ada berapa ngelewatin kayak orang lagi rame-rame anuin cangkulin ini kan sawah apa kebun sih banyak kan kebun waktu itu katanya. Dulu mungkin masih kebun semua kebun, kali ya. Nggak ada sawah, masih perkebunan lah seperti itu. Perkebunan, rumah Belanda, orang-orang Masih seperti adem itu. lah ya. Masih adem, jalannya juga nggak gede tapi terjal gitu. Iya kan belum ada aspal, belum Ada ada apa. aspal. Masih jalan kampung semua kayaknya. Iya masih begitu gelap katanya siang aja Kalau Pantura mungkin udah dibangun kali bro. udah dibangun, cuman ya masih seperti Ala itu. kadarnya. Ala kadarnya. Dan mereka kan pakai sepeda. Nah itu katanya setelah berapa kali tempat mereka, ya mereka juga tadi kerja sehari 2 hari, dapat sangu lagi, selesai kerjaan terus ngikutin jalur yang biasa mereka pakai gitu. Tuh setelah hari ke-6 apa ke-7 mereka nemuin sepedanya yang dulu berangkat gitu loh. Ada terparkir, memang nggak sengaja katanya. Kan ada pas dia perjalanan gitu. Toh aku tak pipis di sit, tak kencing sit gitu kan. Padahal memang nggak mau ke rumah itu, Bi. Cuman karena mereka satu kebelet pipis, berhenti, yang lain nungguin, itu dia masuk ke dalam kebun begitu. Ternyata ada rumah Belanda begitu. Tapi nggak langsung pinggir jalan kelihatan nggak. Masuk dulu. Kailingan pohon-pohon gede begitu, kebun-kebun. Itu niatnya makin masuk sambil ilang-ilang lah, nyari-nyari siapa tahu ada yang buat tambahan bekal atau di sini ada apa. Itu sore katanya. Itu sore pas masuk ke dalam kok ada setapak, diikutin, dia nggak nahan kencing begitu, ada sepedanya saudara-saudaranya dia. Yang 4 sepeda itu terparkir di depan rumah. Nah dia kan liatin begini ya, ini sepedanya sedulur-sedulurku, sepedanya orang-orangku, kenapa diparkir di sini? Loh ya kerjaannya apa? Ini rumah suwung ini. Berarti setelah pendudukan Jepang otomatis banyak warga-warga luar itu kan mereka kembali ke Belanda, ada juga ke Batavia begitu, jadi dikosongin gitu. Jadi kata ceritanya begini, naik waktu itu Arab gelem sugih, terus saya naik sangun ya, rumah-rumah itu ditungguin ya jadi milik kita saat itu gitu. Cuman kan kita emang mau nungguin makanya dari mana gitu kan. Nah itu di rumah itu sepi, nggak ada orang sama sekali. Tapi ya itu ada sepeda 4 biji terparkir di bawah pohon ini apa namanya pelem, pohon mangga gitu, di bawah pohon mangga itu udah ketumpuk-tumpuk sama daun-daun kering. Sepedanya juga kayaknya nggak jalan waktu lama gitu, ada bulanan itu nggak jalan. Rumahnya kotor, catnya udah jelek, tapi orang pada di mana gitu kan. Akhirnya dia diberani-beraniin balik lagi ke tempat mereka yang 3 nungguin. Wah mas gitu kan, iki wong dhewe nang kene lho, ada di sini gitu. Di sini di mana? Di dalam ada rumah Landa gitu, rumah wong Londo gitu kan. Itu ada sepedanya. Lah orang-orangnya mana? Lah itu tak cariin itu nggak ketemu. Akhirnya itu mereka nyariin turun semua, sepedanya kan bisa dibawa, ada setapak begitu masuk ke dalam. Itu benar mereka nyaksiin ada sepeda itu 4 biji. Ya itu, tapi orangnya memang nggak ada dan sepi, nggak ada suara apapun. Sampai diputerin rumah itu gede banget, Bi. Sampai di belakangnya kayak ada bekas perkebunan, tapi udah kayunya udah pada kering, udah nggak terawat begitu. Nggak ada sama sekali, sepi.
Akhirnya yang tadinya mereka mau ke Jakarta karena yang dituakan Mbah Buyutku, mereka pulang lagi. Gitu niatnya mau pulang lagi, mereka muter balik sepeda, tahu-tahunya mau ke Jalan Gede udah ada Mbah Buyut. Di Ketemu. situ, iya dia nggak pakai sepeda, pakai jalan pintas sih kadang-kadang begitu. Ngopo? Wah, ada sebenarnya iya, sama makanya saya kesini. Tapi kan kalian udah nemuin dulu ya. Orangnya ada nggak? Nggak ada. Ya wes kita cari bareng-bareng gitu. Itu dicariin di dalam rumah itu. Masuk ke rumah jadi ada jendela yang pakai palang-palangan kayu-kayu bulat-bulat itu kan ya. Jendelanya gede-gede banget begitu. Sampai digesrekin pakai itu apa namanya arit supaya bisa masuk jebol ke situ. Karena nggak ada yang nungguin kan, mereka juga katanya lingak-linguk gitu, nengok kali aja ada kontrolan, nanti disangka mau gimana gitu kan. Tapi nyampe itu berapa teralis itu bisa dicopot, mereka masuk ke dalam ternyata aman, Bi. Maksudnya di situ nggak nemuin saudara-saudara mereka. Ini ada sepedanya, tapi orang nggak ada. Tapi ini banyak kayak bangku kursi yang udah sawangan, udah nggak lapuk semuanya begitu, nggak ada semuanya. Nyampe mereka kumpul begini, akhirnya Mbak Bu itu ngomong gini, ya udah yang tenang, kita berdoa sama Gusti Allah, ada di sini, kalian aja nggak ngeliat gitu. Akhirnya katanya Mbakku itu diem, coba cari arah selatan, di situ nyari tanah yang agak bunyi, diinjek bunyi begitu, buk bunyi begitu. Akhirnya apa? Mereka, wah bener wah ini. Itu nyari selatan dalam rumah atau di dalam rumah? dalam rumah? Rumah gede, agak menuju ke gudang begitu, ke sana lah ada gudang seperti itu, diinjek-injek begini, bunyi buk begitu. Akhirnya, nah ketemu ini, dikorek-korek begitu, ternyata kayak ada engsel begini, celep, kayak bunker lah semacam kayak gitu. Ternyata ada bunker, itu masuk ke dalam gelap banget. Ya mereka pakai korek-korek zaman dulu kan, pakainya apa itu yang diginiin tapi dalamnya minyak tanah itu loh. Itu pakai oncor, mereka selalu sedia itu kalau misalnya harus konvoy malam-malam kan, penerangan begitu, ternyata ketemu ada di situ. Jadi mereka itu ketemu tapi posisi mereka itu kayak diikat, tapi nggak ada ikatannya. Jadi posisinya kayak saya semacam ini gitu, ke belakang, posisinya nongkrong, ya semi pasung lah seperti itu. Tapi nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa ini. Jadi cuman mereka bilang, kayak gitu doang, nggak ada suara apapun. Akhirnya, ini kenapa? Kayak kenapa? Nggak bisa jawab, cuma matanya agak mendelik-mendelik begitu. Akhirnya, ya mau nggak mau gitu, sepeda itu yang 4, nggak tahu versinya apa waktu itu gitu, bisa dibawa pulang ke kampung sama mbahku tadi, ya versi merem tadi kali ya, nggak ngerti. Nah yang 4 itu boncengan sama orang-orang yang tadi, diikat lagi gitu kan, di boncengan belakang supaya nggak jatuh. Di sini pakai bengkung lah, ikat pakai apa gitu. Akhirnya ditelusur di rumah. Itu di daerah mana bro? Sorry bro. Brebes. Oh daerah Brebes, masih deket ya? Masih dekat, makanya disusulin pakai sepeda gitu. Kalau misalnya jauh kan, ya mungkin di mbakku udah ngeliat di mana, tapi kan harus dibuktiin secara fisik gitu dulu. Nah itu akhirnya dibawa pulang, selamat sampai rumah. Nah dari situ mereka mulai cerita setelah sembuh gitu. Itu akhirnya mereka yang 4 itu, 4 bonceng 4 ya. Nah yang mbakku kan pulang dengan ya kayak tadi bawa sepeda. Aku juga nggak bisa bayangin mosok ngecelap celing begitu bawa sepeda, kalau ada yang lihat kan lucu gitu kan. Tapi yang whatever nggak tak pikirin. Nah terus orangnya gimana? Nyampe ke rumah tapi nggak dibawa ke rumah masing-masing, dikumpulin di rumahnya Buyut gitu. Nah situ mulai disembuhin, ada ritual seperti itu. Alhasil akhirnya mereka bisa bisa komunikasi, bisa ngomong lagi. Akhirnya salah satu yang bisa ngomongnya Tata gitu, bisa ngomongnya jelas, ngejelasin kejadiannya gitu. Nah kata itu Buyut lah, orang namanya tua juga tak panggil Buyut, namanya Karto. Itu mereka sangat berambisi pengen cepat-cepat ke Batavia, tapi
satu dua orang ngomong begini, kita liren dulu, berhenti dulu, udah makan mah apa aja, yang penting mau bedogol gedang kayak pisang kayak atau apa, yang nangkap ikan di kali nggak apa-apa, tapi ini bersikeras. Satu orang bersikeras, akhirnya yang lain karena ini lebih power gitu kan nurut. Pas lagi nurut, nah itu sampailah ada yang suara-suara di depan ini, di depan rumah tadi kan ketutup sama pohon-pohon begitu. Ada orang minta tolong kayak gitu. Nah orang minta tolong seperti itu, akhirnya mereka berempat masuk ke semak itu. Ternyata di situ katanya ada menir, bilangnya begitulah orang Belanda gitu. Jadi dia lagi rubuh, ada mobil jeep katanya. Dia itu kejepit apanya antara pohon sama mobil jeep yang miring begitu. Akhirnya ditolongin sama berempat tadi, terus bilang gini, cara di TV ngomongnya aku nggak bisa nyontoin, kamu orang kesini apa perlu gitu kan, kita mau ke Batavia mau kerja, nah itu ngapain bawa cangkul, arit, kita nggak ada sangu menir, nggak ada ini, siapa tahu bisa buat modal ke sana, kerja di tempatnya dia aja kata gitu. Akhirnya dimingin begitu sebagai imbal terima kasihnya dia kerja di rumah itu. Katanya bersih, rame orang waktu itu. Rumah itu bersih, pegawainya banyak. Terus mereka sempat berpikir gini, kok nggak ada Jepangnya gitu loh. Kok masih lestari, masih kayaknya enjoy gitu. Akhirnya mereka kerja, salah satu ada yang jadi tukang kebun, yang lain di belakang ada kebun jagung, kebun sayur, itu kerja biasa. Normal ya? Normal, kayak normal begitu. Nah, satu ketika setelah berapa hari, rumah itu dirampok. Dirampok sama pribumi lah. Nah, itu kan centangnya cuma paling 6 orang. Itu ada noni-noninya juga, ada istrinya. Tapi istrinya orang itu orang pribumi juga. Itu dirampok, mereka ada pertarungan. Tapi ya yang 4 itu kebal, semuanya kebal. Yang 4 yang mana? Yang 4 yang dari rombongannya Mbah. Itu orang-orang tekbal semua, jadi dimatiin nggak bisa, tapi bukan berarti nggak lemah gitu kan, karena seringnya pertempuran gitu. Ada sandinya lah buat ngelemahin mereka. Itu akhirnya yang lain dibantai semua. Yang 4 itu tadi dimasukin ke bunker, diikat. Tapi ikatnya model gaib begitu. Nah itu kita katanya nggak bisa lihat lagi di atas, sehari-hari cuman dengernya suara orang kayak mabuk-mabukan di atas lah, senang nikmatin kekayaan begitu, dapat rumah apa, sampai tadi rombongannya sendiri datang kayak gitu. Itu cerita menurut tadi salah satu yang bisa ngomong kayak gitu. Nah akhirnya bedar lagi sama Mbak Bu itu, kue ngomong kayak gitu, cerita kayak gitu ngayal apa asli? Yo asli Kang, asli gimana? Ini kan udah era Jepang. Mana ada rumah di sini yang masih ada orang Landanya gitu kan? Mbok ya mikir, iya ya Kang, itu siapa? Aku ngalamin begitu, memang begitu. Ini tuh rumah kalau kamu lihat kemarin pas keluar kamu masih stres sih katanya gitu, masih nggak bisa ingat. Itu rumah udah lapuk banget, bersih dari mana gitu. Orang rumah itu nggak bersih, semuanya nggak tertata, orang jendela apa udah lapuk semua. Kalian itu bukan sama Belanda. Ternyata di sampingnya ada sungai gede. Itu bangsa-bangsa demit semua di situ. Jadi mereka menyerupai, kayak ada kisah di situ. Ada orang-orang Belanda, ada pribumi yang ngerampok mereka seperti itu kan, kayak gitu. Itu kenapa? Itu marah-marah katanya Mbak Buyut. Karena kue nafsu digituin. Udah ngomong, apapun keadaannya sesulit kita, pegang yang namanya sabar. Ojo nuruti hawa nafsu gitu. Tapi kamu nafsu, malah dimarah-marahin katanya. Ya, kamu dapat pelajaran dari ceritanya dia juga sih. Itu akibatnya begitu, sampai bangsa memedi, siluman kayak gitu. Bikin cerita seperti itu aja kalian ketipu begitu. Itu ternyata yang melakukan itu semua ada rentetan cerita pembantaian, ada gorok-gorokan, semua itu fiktif. Dan rumah itu ternyata emang sejak lama udah kosong. Gitu. Terus? Ya akhirnya mereka menyesal sih untuk kayak gitu. Itu lain kali kalau mau berangkat ke sana, ya timnya
berdelapan ya delapan. Pokoknya nunggu sabar, aku udah ngomong ini bulan apit, kurang bagus, orang-orang ya bukannya apa-apa, tapi nunggu bulan haji, gitu. Tapi kamu nggak sabar. Iya Kang, ya Kang. Itu berarti dikurung berapa lama di situ? Dikurung 2 bulan. 2 bulan. Wah. 2 bulan. Tanpa makan. Makan. Makannya pakai? Jadi di situ kayak di apa aja katanya. Apa aja dia pokoknya nongak ke atas perasaan mereka. Ini goib ya, ada yang ngasih makan seperti itu. Katanya ada yang ngasih makan gitu. Tapi katanya Mbah Buyutku, sebenarnya bukan ada yang ngasih makan, tapi ini pelajaran bagian ke atas gitu. Soalnya apa? Itu sepertinya zikir, subhanallah, alhamdulillah, seperti itu jadi bisa jadi buat penguat dohir. Itu untungnya kalian pernah belajar seperti itu gitu. Tapi ya secara aslinya memang ada genangan air yang netes terus di atasnya itu. Jadi lembab banget, sumber begitulah. Jadi kuatnya sampai air sama makanan apa aja lah kayak gitu. Apalagi sampingnya sungai. Iya, sungai seperti itu. Rembes gitu. Itu kan di bunker kan. Bunker, iya. Jadi memang nggak ada apa namanya benturan sama tadi perampok. Nggak ada cerita di mana mereka sebelum dirampok kerja sama mereka. Ini yang kalian makan itu apa? Ternyata kayak luwe. Luwe itu apa? Ya, bangsa-bangsa lendir begitu yang kayak apa sih namanya, kaki seribu. Serangga Serangga yang dikasih umpan ke sama Belanda itu. Dia dikasih umpannya begitu, kayak yang dibawa wewe gombel itu. Tai ayam, kayaknya bubur apa katanya makanannya enak apa? Katanya roti Kang, roti apa? Itu bukan roti, itu tai wedus itu gitu. Tapi akhirnya sembuh semuanya. Sembuh, tapi proses itu satu yang paling awal yang bisa cerita, yang lain ada yang nyampe setahun masih kolong. Kayak gitu. Tapi dari itu semua yang keempat itu orang itu nggak mau ke Jakarta lagi. Kenapa? Ke Batavia kapok katanya. Tapi yang 4 sama mbakku masih setelah itu. Berarti di daerah lu itu Gimana? udah dari zaman dulu ya? Iya. Ke Jakarta gitu ya? Ke Jakarta, Batavia lah. Itu tuh kayak kampung halaman kedua kali ya? Pantesan dia di daerah lu sekarang juga banyak orang perantauan ke sana ya? Makanya ada juga orang, aku mah mau keadaan kayak apa, mati urip aku ning Jakarta katanya. Mati hidup aku di Jakarta, ada yang bilang begitu. Iya, berarti emang udah dari zaman dulu, dari nenek moyang emang udah sering bolak-balik ke sana gitu. Naik sepeda kayak gitu. Gue sebenarnya penasaran ini sih. Gambarannya tuh kayak apa gitu. Jalannya kayak gitu dulu itu tuh kayak gimana sih, kanan kirinya kan pasti nggak segede kayak Pantura sekarang kayak gitu kan. Dulu kan paling gue yakin paling 3-4 meter lah kalau emang itu bener-bener dibikin sama Belanda itu kan jalanan kan. Itu ya, kenapa kalau misalnya tahun-tahun kemarin sering aku mondar-mandir, aku mau ngomong ke Jakarta nanti situ ngomong ke Jakarta apa Bekasi, ya bilang deh aku ke Bekasi. Itu lewat ke Pantura kan, kalau banyak rumah-rumah orang Belanda gitu, ingatnya cerita itu gitu. Ini kayak yang diceritain Mbak Buyut dulu itu ya, udah lapuk-lapuk semua gitu. Iya, mungkin sekarang deket sama jalan, tapi kalau pas kita ngomongin ya tahun segitu jalanan masih kecil itu kan berarti jauh dari jalan gitu dari kan. Jalan. Kayak rumah-rumah yang sekarang gitu, yang sekarang udah mepet-mepet banget sama jalan. Mungkin dulu pas bikinnya ya nggak semepet itu gitu. Dulu tuh masih ada halamannya kayak gitu kan. Apalagi itu ya orang-orang luar ya, orang Jawa sendiri gak kayak orang sekarang. Pokoknya rumah dibikin full. Kalau dulu tetap ada konsep. Meskipun rumahnya model joglo, itu dilalai yang nggak ketampia sama angin sama ini. Di depan harus ada pelataran, harus ada pohon 2 begitu. Ada resapan airnya. Kalau sekarang kan nggak hajar full gitu, mepet semuanya gitu. Jalanan air ditutupin gitu. Nanti kan repotnya kalau hujan jadi banjir kayak gitu. Ya itulah beda sama orang dulu. Dan sebenarnya gini loh, kalau kita jalan ke Pantura sana itu masih banyak tanah kosong. Iya benar. Tanah kosong tuh masih banyak banget, cuman kenapa orang-orang sekarang tuh cenderungnya ngumpul dengan harga yang selangit gitu kan. Padahal tanah kosong itu kan masih banyak banget. Ya kayak di kampung lu aja itu kan, tanah kosong masih banyak banget itu kan, daripada bikin rumah empet-empetan.
Kenapa nggak bikin satu gitu di tengah di kebun kayak gitu kan enak asri. Pengennya yang kayak gitu kalau bikin ya di tengah kebun banyak tanduran tanamannya kayaknya asri enak. Soalnya mereka tuh takut kuntilanak apa pocong sih bro. Iya padahal biasanya kuntil apa pocong yang di lingkungan padat yang lebih ini loh, lebih frontal kalau ini. Kalau yang di kebun-kebun kan masih alami ya. Nangkring, Masih ayunan alami gitu. masih inilah apa namanya masih udik gitu. Masih udik, iya. Masih udik gitu, masih di gitulah gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bro Ayam udah berbagi ceritanya. Kita sedikit berjalan ke masa lalu gitu ya. Emang menyenangkan sih ya. Retrokognisi ya kayak gitu ya. Itu ikutnya itu juga. Berjalan ke masa lalu kayak gitu. Aku nggak bisa ceritain detail karena dapetnya ya segitu. Kita kembangin ntar salah repot. Ya udah, nggak apa-apa itu udah keren sih, udah keren banget sih. Itu bikin penasaran sih. Meskipun ya sebenarnya aktivitas kayak gitu, kalau emang bener ya maksudnya kita mau seperti itu, mau coba kan di teman-teman nilas luhur itu kan memang suka ke belakang ke sana gitu kan. Itu kan energinya kan banyak banget. Kalau kalian kan bisa menangkap rentan waktu yang panjang gitu kan. Sejarahnya seperti apa, pernah ada kejadian apa aja itu kan bisa ditangkap. Sementara kalau yang nantilah ya kapan-kapan bisa di lapak horor gitu. Kalau di lapak horor, maksudnya kalau yang gue sendiri paling hitungan menit gitu. Durasinya cuman di tahun ini, bulan ini, tanggal ini, jam ini, menit ini paling hitungannya kayak gitu. Menit jadi cuman bisa ngelihat ya satu potongan kejadian Kayak gitu. dirimu itu lebih ke satu peristiwa gitu. Satu bener-bener mikro momen apa yang terjadi di situ gitu. Kayak gue datang ke satu tempat ya udah di situ tuh pas jam itu, detik itu, menit itu kejadiannya seperti itu. Bisa dibilang situ sakti ya. Enggak juga. Sebenarnya Sama sih gitu. kalah sakti sama lu lah. Kaku lah. Gila anak-anak nilas luhur tuh saktinya mandraguna. Ngomong gitu. Kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Nantilah kapan-kapan. Nah, kadang kayak gitu sih ada ya tempat-tempat kayak gitu, tempat-tempat biasa gitu yang biasa kita lewati gitu. Tapi di situ dulu itu pernah kejadian seperti ini. Meskipun juga banyak tempat-tempat yang nggak ada kejadian apa-apa kayak gitu. Tapi istilahnya keren-keren ya. Ada mikro momen, ada dejavu, ada. Iya, itu mikro momen itu masih jarang dipakai sih sebenarnya istilah itu. Ini dulu gue dapat istilah ini tuh dari orang-orang YouTube malah. Orang-orang YouTube memang asli YouTube-nya ya. Dulu kan gue kerjanya memang di bidang itu, jadi sempat kenal juga sama orang-orang YouTube di US sono. Mereka ngebahas salah satu strategi marketing gitu. Itu ngebahas istilah micro moment kayak gitu. Tapi ini konteksnya beda dengan apa yang gue omongin tadi. Ya udah daripada nanti melebar ke sana kemari. Terima kasih kawan-kawan udah mau nonton, udah mau dengerin cerita Bro Ayam, udah mau nontonin channel Riam Biru ini, channel yang sederhana apa adanya gitu, dan gue juga udah mulai bosen. Nanti kapan-kapan kita pindah tempat ya, kita ganti shoot lah, ganti lokasi, ganti setting yang baru biar agak fresh gitu ya Bro ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya, terima kasih Bro Ayam. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun yang sekarang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap diberi kesehatan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.